siang ini kita bakal kita bakal bahas tentang The Secret of Public Speaking, Dare to Speak, Dare to Action. Jadi tentang rahasia-rahasia tentang public speaking nih. Bersama kita udah ada Kak Sela Septi Ekasari. Mungkin aku sambil share screen ya, teman-teman. Nah, nih Kak Sela Septi Ekasari. Jadi Kak Sela Septi Ekasari ini merupakan seorang public speaker dan juga ambasador kampus Wardah Beauty. Nah, bisa dilihat nih riwayat pendidikannya. Jadi saat ini Kak Sela ini masih jadi mahasiswa ya Kak di Sekolah Vokasi IPB, jurusan Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi. Kemudian ada riwayat organisasinya juga. Jadi Kak Sela ini aktif sekali dari mulai tahun 2016 sampai tahun ini ya Kak, masih jadi anggota himpunan mahasiswa sampai tahun lalu masih jadi sudah jadi anggota himpunan mahasiswa vokasi pangan dan gizi. Kemudian prestasinya juga sangat banyak, dari mulai menerima beasiswa peningkatan prestasi akademi SP IPB 2019 sampai dengan kejuaraan di beberapa kompetisi. Lalu untuk pengalaman sendiri, Kak Sela ini banyak sekali ya pengalamannya di dalam bidang MC, dari mulai MC pameran inovasi pangan 2019 yang diselenggarakan oleh Himavopagi SP IPB, sampai kemudian juga MC penyuluhan pendidikan di IPB. Lalu ada juga MC virtual skincare class dan juga virtual beauty class yang diselenggarakan oleh Wardah Beauty. Lalu selain MC juga Kak Sela ini sering menjadi moderator, dari mulai moderator acara Building Entrepreneur in Digital Era yang diselenggarakan oleh UIN Banten. Lalu juga moderator di 2 kegiatan yang diselenggarakan oleh Jadi PNS aja ya Kak, di acara kegiatan The Leader bersama founder beasiswa 10.000 dan juga The Leader bersama Mental Health Influencer. Nah, ini ya menarik sekali ya CV-nya dari Kak Sela ini. Nah, tadi udah sempat aku bahas juga. Jadi hari ini kita bakal sharing tentang public speaking. Kayaknya public speaking tuh penting buat semua orang nggak sih Kak, buat presentasi, buat buat jadi pembawa acara, terus karena kan public speaking ini ya cara kita buat komunikasiin apa yang pengen kita sampaikan ke publik gitu. Benar banget. Jadi mungkin bisa langsung aja nih kita mulai sharingnya tanpa nunggu. Oke, makasih Neng. Halo Sama-sama. teman-teman semuanya. Di sini partisipannya 17 ya. Aku kalau 17 mau nyapa satu-satu deh. Halo Satria, Aditya, Hardi, Vale, Diana, Nabila di teman aku yang juga dari SIPB yang undang aku. Makasih ya Nabila ya udah ngasih aku kesempatan buat jadi narasumber di sini. Halo Reni, Dalia, Dea, Nuril, Lina, Linta, Natali, Rica, dan Pak Pahan. Halo teman-teman, selamat siang semuanya. Wah, senang banget nih saya ada di sini, diundang Nabila buat jadi narasumber di sini bareng teman-teman semua di siang hari ini yang lagi menjalankan ibadah puasa ya. Bagi yang menjalankan semoga selalu lancar, dan habis ini semoga nggak haus ya. Halo Kak Neng selaku MC, makasih udah kenalin saya. Halo teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini. Oke. Di sini seperti Kak Neng udah bilang ya, kalau misalnya kita mau ngebahas tentang public speaking, tapi kita ngebahasnya enjoy aja kali ya. Kan lagi puasa juga, kalau serius-serius tuh nggak enak, ntar makin panas gitu. Dan mau siang-siang ini panas, ntar makin panas kalau misalnya serius-serius banget. Oke, kita membahas tentang speak with confidence. Gimana sih cara ngomong biar kita tuh kalau ngomong nyaman. Kadang kan biasanya kalau kita ngomong itu tuh deg-degan ya, bukan presentasi aja. Biasanya kalau mau jadi MC, moderator, itu udah deg-degan banget. Jadi coba kita buka rahasia-rahasianya biar kita tuh bisa ngomong dengan nyaman. Oke Kak, bisa di next slide Kak. Oke, apa itu public speaking? Nah, di sini mungkin teman-teman udah familiar banget ya dengan kata public speaking, dan tanpa saya jelasin panjang lebar pun teman-teman pasti udah tahu apa itu public speaking. Nah, mungkin
apa ya, kalian kan udah familiar banget ya, jadi public speaking itu komunikasinya tuh secara lisan ya, secara lisannya namanya juga speaking gitu kan, secara lisan pasti, bukan secara tulis. Nah, biasanya public speaking ini tuh bukan cuman jadi MC aja, bukan jadi moderator aja, tapi bisa juga kita berpidato, berpuisi, berceramah, atau berpresentasi di kelas itu termasuk ke public speaking juga. Jadi public speaking juga dapat diartikan sebagai pembicaraan publik yang maksudnya berbicara di depan orang banyak. Oke, next Kak. Oke, di sini tujuan public speaking itu ada 4. Kita bakalan bahas satu-satu nih ya, teman-teman. Yang pertama adalah to inform, untuk memberikan informasi. Nah, di sini maksudnya itu yang belum tahu itu harus menjadi tahu, dan yang belum mengerti akan jadi mengerti. Tapi ada nih yang ngomong kayak gini nih, tapi Sel, kayaknya gue nggak butuh keahlian public speaking, soalnya gue kerjanya cuma di depan laptop doang, Sel. Gue kerjanya cuma di depan buku doang, Sel. Kayaknya gue nggak terlalu butuh nih kebutuhan keahlian public speaking gitu ya. No, itu salah besar ya teman-teman ya. Siapapun tanpa mereka sadari itu pasti melakukan public speaking loh. Nah, balik lagi tadi ke judulnya to inform. Nah, ini nih biasanya nih konteksnya tuh nggak cuma jadi MC moderator aja to inform ini. Jadi bisa juga kalian mengenalkan diri, itu udah masuk ke tujuan public speaking yang pertama, yaitu to inform. Untuk mengenalkan produk, mengenalkan kampus, itu termasuk salah satunya ya, contoh kecilnya. Jadi tadi aku bilang nggak harus menjadi MC moderator pemateri yang harus bisa public speaking. Contoh sederhananya yaitu presentasi di kelas. Misalnya nih, aku kasih contoh nih, misalnya di sini Kak Neng nih ya, Kak Neng itu kebagian presentasi cara pengolahan limbah. Nah, si Nabila ini presentasi tentang limbah yang berbahaya. Nanti ketika si Kak Neng ini mempresentasikan materi cara pengolahan limbah, otomatis Nabila tuh bakal dapat ilmu baru loh tentang cara pengolahan limbah. Nah, begitu pun sebaliknya. Nanti kalau misalnya Nabila presentasi tentang limbah yang berbahaya, ntar Kak Neng nih tahu gitu dapat ilmu baru tentang limbah yang berbahaya. Jadi bertukar informasi itu salah satu tujuan dari public speaking ini, yaitu to inform gitu ya. Nah, yang kedua, to persuade. Nah, to persuade itu untuk meyakinkan, mengajak, dan membujuk audiens. Nah, dari artinya meyakinkan, mengajak, dan membujuk, itu kalian pasti udah kepikiran tentang SPG mungkin ya kan, meyakinkan biar beli produknya gitu kan. Nah, di sini pembicara atau si public speaker ini harus mencoba meyakinkan audiens pada satu pilihan yang tentunya tepat bagi mereka. Nah, ini nih harus banget loh dimiliki oleh kita teman-teman. Karena di sini tuh ada ilmu bagaimana kita meyakinkan klien, ada ilmu bagaimana kita meyakinkan konsumen, audiens, dan tamu kalian semua. Bahwa kalian itu, disebutnya tuh perayu ulung kali ya. Perayu ulung ini seorang yang jago untuk merayu gitu. Nah, di sini tuh kalian tuh harus mempunyai skill to persuade ini. Nah, contohnya tuh misalnya kita jadi SPG atau jadi marketer, ya gimana caranya itu si target konsumen itu bisa gitu terbujuk ke produk kalian. Misalnya kalian jual HP, nah itu gimana caranya itu konsumen itu mau membeli HP kalian. Bayangin kalau kalian jadi seorang marketer atau misalnya ya yang mempromosikan itu kayak misalnya ambasador, nah itu juga kan termasuk. Tapi kalian nggak bisa tuh, nggak punya skill public speaking tuh, kalian diem aja, megang aja produknya, emang orang-orang bakal interest? Enggak kan? Jadi benar-benar butuh kan skill public speaking ini. Nah, ini kita balik lagi ke tujuannya tuh persuade, untuk meyakinkan, mengajak, dan membujuk audiens. Nah, itu. Atau contoh kecilnya misalnya kita lagi seminar akhir. Nah, di sini misalnya nih ya, saya membahas tentang diet pada penderita diabetes mellitus. Nanti saya bakalan jelasin tuh pola makannya, apa yang harus dihindari pada penderita diabetes mellitus ini. Nah, cara ngomong kita atau cara berbicara di sini tuh harus dilatih teman-teman, biar kita tuh bisa meyakinkan dosen kita, bisa meyakinkan dosen penguji kita. Jadi kalau misalnya kita ngomong flat atau nggak punya keahlian ini, itu dosen bakalan nanya, ini bener nggak sih orang ini ngomong kayak gini? Kayak meragukan kita gitu. Nah, di sini ini nih benar-benar kita harus tuh persuade,
harus bisa meyakinkan atau mengajak, bahkan membujuk si audiens kita, itu teman-teman. Nah, ini tuh bukan bukan hanya untuk keseharian kita di kuliah aja, tapi ntar di kerja kita juga harus membujuk klien kita gitu, teman-teman. Jadi emang banyak banget benefitnya ya. Terus untuk yang ketiga nih, jangan lupa pelaku public speaking atau si speaker ini yang baik dan hebat itu harus bisa mengentertain audiens kalian, mengentertain tamu kalian gitu. Jadi ketika kalian berada di stage nih atau di on stage gitu ya, Anda itu nggak jadi orang yang membosankan gitu. Ibarat kalau misalnya kalian ada di stage, kalian lagi manggung nih, atau kalian lagi presentasi, orang itu ngelihat kalian, nggak kerasa ya udah sejam, nggak kerasa ya udah 2 jam, atau 3 jam, 4 jam, 5 jam. Jadi ibarat nggak kerasa aja gitu kan. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Ya karena si audiens ini tuh benar-benar menikmati penampilan kalian. Jadi yang kalian paparkan itu benar-benar masuk ke dalam pikiran audiens. Jadi ya kayak, nggak kerasa nih tiba-tiba udah habis, malah ketagihan. Si audiens ini ketagihan kalian buat ngomong. Karena ya emang se-enjoy itu gitu. Jadi mengentertain ya, jadi bisa menghibur, gimana kita bisa menghibur si audiensnya gitu kan. Mungkin kalian juga sering ngelihat ya, seorang presenter atau pemateri ketika berada di atas stage itu kayak mau manggungnya aja udah mempesona, bahkan bisa membuat tertawa gitu kan. Jadi ya teman-teman ya, rahasia yang saya ungkapkan di sini ya. Jadi public speaker itu ya mempunyai jiwa yang 50% kebahagiaan public speaker itu ketika melihat audiens tersenyum, dan menjadi 100% itu ketika melihat audiens tertawa. Itu merupakan salah satu kepuasan atau puncak kenikmatan bagi seorang public speaker. Nah, kalau di sini puncak kenikmatannya gimana sih? Puncak kenikmatannya ketika melihat kalian on cam. Itu kan kayak, wah aku bisa eye contact lah ya, seenggaknya dengan kalian semua, kayak gitu. Itu ngebuat public speaker senang tuh sederhana sih. Gitu aja udah bikin senang gitu kan. Oke, yang keempat nih, ada to move audience to action. Untuk melakukan suatu gerakan atau perubahan nih. Oke, ketika Anda berada di stage, itulah waktu Anda. It's your time. Waktunya Anda berikan yang terbaik. Udah, pokoknya berikan kemampuan semaksimal mungkin. Gitu. Buktikan bahwa kalian itu seorang public speaker yang luar biasa. Gimana, Sel, caranya biar kita jadi public speaker yang luar biasa? Nah, biasanya itu tuh awal-awal ya. Biasanya awal jadi public speaker tuh berikan nilai-nilai yang sangat luar biasa atau tinggalkan kesan yang membekas gitu. Kesan yang membekasnya kayak gimana gitu. Bisa kalian mengutip omongan-omongan orang-orang yang hebat. Dari seorang tokoh mungkin, dari riset, atau mungkin dari experience kalian, journey kalian, perjalanan hidup kalian yang bisa dijadikan note. Jadi nanti di akhir acara kalian bisa kasih kata-kata mutiara gitu. Nah, ini juga to move audience to action juga bisa diartikan untuk menggugah seseorang untuk bangkit atau mengajak audiens yang awalnya nggak bisa menjadi bisa, dan yang awalnya nggak mau menjadi mau nih. Kayak misalnya sekarang nih ya, aku lagi memaparkan tentang public speaking ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ngerasa, aduh nggak bisa public speaking, tapi di sini tugas saya untuk mengajak kalian yang awalnya nggak mau, ayo harus mau. Namanya juga dare to action, dare to speak, dare to action gitu kan. Ya pokoknya harus ada aksinya aja lah abis ini gitu kan. Oke Kak, bisa di next slide Kak. Kita next ke slide. Oke, selanjutnya slide selanjutnya adalah alasan kenapa harus bisa menguasai public speaking. Sebenarnya alasannya tuh banyak banget, cuma nanti saya kasih 4 aja ya, karena kebanyakan kalau semua. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari good speaker. Aduh, ini maksudnya gimana, Sel? Kok banyak orang sukses berawal dari good speaker? Oke, coba kalian ingat-ingat siapa orang sukses yang kamu kenal. Siapapun, misalnya Raffi Ahmad, atau siapapun pokoknya, siapapun. Coba aku pengen nanya Kak Neng deh, Kak Neng. Coba siapa sih role model Kak Neng gitu? Yang menurut Kak Neng sukses gitu. Kalau aku Dian Sastro, Kak. Dian Sastro, ya.
Terus ada lagi nggak nih yang mau ngomong nih? Kak Diana, coba. Kak Diana siapa tuh role model Kak Diana? Ini kayaknya lagi serius ya Kak Diana ya. Bisa aku lempar ke Kak Vega kali ya lagi senyum-senyum nih. Ayo gimana Kak Vega, siapa sih role model kakak gitu? Jeff Bezos. Oke, nah kan jadi tuh ya, hampir dipastikan mereka itu pernah berbicara di depan umum kan, pernah berbicara di depan audiens kan. Sebab apapun profesi kalian nanti, apabila kalian berhasil atau nanti kalian sukses, pasti orang ingin belajar dengan kalian. Bener kan? Kayak tadi Dian Sastro gitu kan, itu pasti bakalan, apa ya, kalian tuh bakalan menjadikan role model karena pasti ada aja gitu sesuatu yang menurut kalian inspiratif dari dia gitu kan. Pasti nanti orang bakalan pengen ngedenger sharing-sharing kalian gitu. Orang yang sukses dan hebat di ahli bidangnya itu pasti bakalan jadi role model ya teman-teman bagi banyak orang. Pada saat itu nih kalian mau nggak mau, suka nggak suka, kalian tuh pasti dipaksa untuk hadir menjadi seorang pembicara ya. Mungkin nanti Kak Vega sukses di suatu bidang tuh ya, ntar Kak Vega misalnya ada di koran, kan ada webinar kayak gini juga nih yang narasumbernya Kak Vega. Ntar Kak Vega mau nggak mau, suka nggak suka ya tetap jadi pembicara gitu kan. Nanti tugas Kak Vega gimana sih ya bisa nge-influence orang-orang gitu biar bisa kayak Kak Vega atau bisa lebih hebat dari Kak Vega. Nah itu kita harus membutuhkan skill public speaking ini. Jadi kemampuan berbicara di depan audiens ini bukan hanya diperuntukkan oleh trainer, bukan hanya diperuntukkan oleh juru kampanye, guru, dosen, tapi diperuntukkan oleh siapapun, maksudnya untuk siapapun yang mau sukses dan hebat. Jadi kesimpulannya nih teman-teman ya, nggak semua public speaker itu hidupnya sukses. Nggak semuanya ya. Tetapi hampir semua orang sukses pasti menjadi public speaker. Kayak tadi Kak Neng, Kak Vega, dan teman-teman yang lainnya pasti udah mikir nih, siapa sih role modelnya itu pasti pernah dong ya jadi seorang public speaker atau berbicara di depan orang banyak, itu pasti pernah. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian sukses nanti, hebat nanti, itu pasti kemampuan public speaking ini itu benar-benar dibutuhin banget. Oke, yang kedua itu ada tuntutan zaman dan teknologi. Wah, kalau udah ngomongin zaman, udah ngomongin teknologi, udah masuk ke masyarakat ekonomi Asia, terus udah revolusi industri ya, udah 4.0, mungkin abis udah mau upgrade lagi ke 5.0 gitu kan. Jadi, aduh kalau ngomongin zaman dan teknologi itu emang gak ada habisnya teman-teman. Ini bukan tahun 2016 ke bawah, ini udah tahun 2020 ke atas yang semuanya itu udah gampang banget diakses, udah keluar masuk, apalagi sekarang di Indonesia ya, kita udah dapat banyak banget tuh warga negara asing yang masuk di Indonesia. Bayangin teman-teman, kalau teman-teman nggak menguasai skill public speaking ini, misalnya nih di suatu pekerjaan ini ada kalian nih, tapi kalian nggak berani ngomong. Ada teman kalian dari luar negeri, dia pinter banget nih ngomong nih, padahal mungkin yang dia omongin itu ide dari kalian, rencana dari kalian, tapi karena dia nih yang pinter ngomong, cuma dia nih, ya udah dia yang kena ininya, yang kena promosinya, mungkin ntar yang diangkat jabatan dia, karena kalian nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Percuma punya ide tapi nggak menguasai skill public speaking itu percuma, ntar kalian diem-diem aja, ya siapa yang bisa tahu ide kalian gitu kan. Jadi tuntutan zaman dan teknologi ini pasti memerlukan public speaking, skill public speaking itu. Yang ketiga, tuntutan profesi. Tadi ya, aku udah bilang di awal, apapun profesi kalian tuh pasti harus menguasai public speaking. Even kalian cuma duduk di depan layar laptop, ngetik-ketik doang, tapi kan nanti kalian bakal mempresentasikan dong hasil apa sih yang kalian ketik. Ya mungkin nggak ke orang banyak, tapi ke manajer kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bisa ngomong gitu, nggak punya skill public speaking, wah, ini kalian diem-diem aja gitu, cuman bilang, nih Pak, kerjaan saya udah kayak gitu, tapi nggak diterangin, wah itu nggak bisa juga ya. Yang keempat ada persaingan. Ini erat kaitannya ke yang nomor 2 nih, tuntutan zaman dan teknologi. Asli kalau misalnya kalian nggak punya skill ini, udah kalian kalah saing gitu kan, ibaratnya. Misalnya juga di teman sekelompok kalian nih, kalian yang paling pintar, kalian yang ngerjain semuanya. Tapi teman kalian yang nggak ngerjain itu, dengan seenaknya dia ngomong ide kalian. Udah yang dipandang bagus kan teman sebelah kalian itu, ya kalian yang nggak dianggap. Kenapa?
Ya mana tahu itu ide dari kalian, ya kan? Mana tahu itu kalian yang desain. Itu benar-benar kita harus menguasai skill public speaking biar kita bisa berani ngomong di depan orang. Karena menurut aku skill ini tuh mungkin kelihatannya sederhana, tapi benar-benar bikin ngedreg-deg juga gitu, bikin deg-degan juga gitu kan. Oke, bisa di next slide, Kak. Oke, di sini kita bisa melihat karakter public speaker ya. Kita bisa melihat yang pertama itu ada Najwa Shihab. Nah, ini juga salah satu role model aku dan mungkin role model banyak orang kali di sini juga mungkin ada nih yang role modelnya Najwa Shihab. Oke, banyak sekali informasi yang sebelumnya nggak diketahui penonton lewat Kak Nana nih, lewat Najwa Shihab di acaranya di Mata Najwa. Informasi tersebut tuh pasti lambat laun tuh akan diterima oleh banyak orang gitu. Itu kayak Mata Najwa. Nah, dan Najwa lagi nih, so temen banget ya bilangnya Najwa gitu. Dan Kak Najwa Shihab ini terbilang merupakan seorang public speaker yang sangat provokatif. Ya nggak sih? Jadi ketika sedang mewawancari narasumbernya, beliau itu seolah mengajak para audiens itu untuk ikut serta dalam diskusi tersebut dengan dalam. Jadi kadang kalau misalnya kita ngomong Mata Najwa ini, kita ikut greget gitu nggak sih kalau misalnya dia lagi debat sama DPR, lagi debat sama politisi-politisi, itu bikin greget gitu. Pokoknya bikin panas. Nah itu tuh kerenan Najwa Shihab itu bisa ngebawa kita. Itu kerennya. Selain provokatif, di akhir acara juga Najwa Shihab juga menyampaikan kata-kata mutiara tuh kayak tadi aku omongin. Coba kalau misalnya kalian mau jadi pembicara hebat, kalian masukin tuh kata-kata mutiara di akhir acara kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka nonton Mata Najwa, itu nanti di akhir acara tuh bakalan ada kata-kata mutiara yang disampaikan dengan diksi yang indah gitu. Jadi sehingga para audiens, para pendengar, para tamu, para penonton itu sangat benar-benar menikmati gaya bicara yang disampaikan oleh Kak Nana ini, Kak Najwa Shihab ini. Oke, yang kedua ada Andi Forest, ya, atau biasanya nama panggungnya itu Kick Andy. Nah, jadi Andi Flores ini terbilang merupakan seorang public speaker yang handal sebagai narator. Gitu. Kalau tadi Kak Najwa provokatif, kalau Kak Andi ini bisa jadi narator yang hebat, yang keren gitu. Kehebatannya dalam menceritakan sebuah kisah, menceritakan sebuah cerita, itu pasti membuat para pendengar tuh bakal masuk ke dalam narasi ceritanya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh ya, Kak Andi Flores ini kalau misalnya mengundang misalnya seorang orang tua yang tukang beca tapi bisa menyekolahkan anaknya S3 kedokteran di Amerika, itu pasti kalian juga bakal merasa terenyuh, bakal tersentuh, bakal sedih, bakal ngerasa tergugah ya, walaupun tergugahnya pada saat itu, pada saat acaranya selesai ya udah gitu, udah lupa gitu semuanya. Jadi itu tuh kehebatannya Andi Flores sebagai narator gitu. Sebagai seorang public speaker, menjadi narator itu salah satu cara untuk mendapatkan awareness dari penonton, gitu, mendapatkan perhatian lebih, attention lebih dari penonton. Ciri khasnya Andi Flores ini bisa masuk ke dalam dunia narasumber dengan sangat baik, lalu Kandi ini bisa mentransformasikannya menjadi suatu cerita yang inspirasi bagi banyak orang. Jadi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Kak Andi udah jadi seorang narator cerita, itu pasti kita bisa masuk ke dalam cerita itu. Jadi seolah-olah kita yang ada di kisah tersebut. Nah, selain Kak Najwa, Kak Andi, aku juga suka sama Ernest Prakasa. Jadi dia tuh seorang komika, tapi dia juga seorang kritikus yang lembut nih teman-teman. Jadi dia itu selipkan beberapa kritik di dalam materi stand up-nya, namun dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi ibarat lucu gitu kan, padahal itu ngekritik politisi-politisi gitu. Sebenarnya selain mereka itu banyak ya public speaker yang hebat, kayak Kak Panji, Kak Krista Mukti, pokoknya banyak deh ya. Oke, bisa di next slide, Kak. Nah, di sini nih problemnya. Tapi saya tuh introvert, jadi gimana dong? Nggak bisa tahu introvert disuruh public speaking, nggak bisa tahu introvert itu jadi pembicara hebat, nggak bisa. Katanya kayak gitu. Nah, kata siapa? Next slide, Kak. Nah, ini ada 3 pembicara. Aku ambil 3 pembicara ini ya, yang katanya introvert, tapi bisa jadi pembicara publik yang terkenal nih, teman-teman. Yang pertama, kalian pasti tahu lah ya, mantan Presiden Amerika Serikat,
yaitu Barack Obama. Yang kedua juga ada yang tahu nggak nih ini siapa? Kalau ada yang tahu hebat nih. Yaitu seorang tokoh politikus atau revolusioner dari India. Bayangin itu udah tua dan dia tuh ya gimana sih orang tua gitu kan, pasti mendingan diem-diem baik ya, males gitu apa ngomong di depan publik. Tapi walaupun dia introvert tuh, tapi dia tuh bisa menginfluence teman-teman gitu, bisa menginfluence audiensnya. Nah itu, dia bisa menjadi public speaker yang hebat, salah satu public speaker yang hebat. Nah yang ketiganya udah nggak asing lah ya, komika terkenal di Indonesia yaitu Raditya Dika. Bayangin loh, dia kan seorang komika ya yang tugasnya tuh mengentertain audiens, menghibur audiens. Dia bilang di introvert gitu. Jadi teman-teman bisa dia mampir ke channel YouTube-nya dia tuh kenapa bisa jadi seorang introvert tapi bisa gitu untuk public speaking di depan publik, bisa jadi seorang komika gitu. Mungkin kalian nanti apa ya penasaran gitu, apa iya sih Raditya Dika ini seorang introvert, bisa langsung aja ke channel YouTube ya. Aku nggak buka promosi ya, soalnya kalau misalnya aku cerita kayak gini panjang nanti gitu kan. Oke, next slide kan. Oke, sekarang saya pengen semuanya mikir nih ya, mikir pikiran apa atau hambatan apa yang terbesar yang Anda rasakan setiap kali berbicara di depan publik. Pikir. Apa tuh? Oke, sekarang kalau dipikir bisa di next, Kak. Oke, nah mungkin ini nggak sih 3 masalah utamanya, stakeholder-nya, main problem-nya gitu. Yang pertama ada I don't know how to talk to people. Nggak tahu harus berbicara apa ketika di depan umum. Itu biasanya ya, yang kayak gitu. Yang kedua, takut melihat orang banyak gitu. Takut eye contact dengan mereka gitu. Biasanya tuh takut kalau misalnya mereka tuh ngomong, iya apaan sih ini orang jelek banget. Takut adanya rejecting atau penolakan itu biasanya. Nah yang ketiga ini juga sering banget nih ya, nggak percaya diri. Benar kan teman-teman? Biasanya nggak percaya diri nih yang paling banyak nih faktor terbesarnya. Oke, teman-teman tahu nggak sih, semua orang itu pasti mengalami gejala tersebut kok, teman-teman. Even yang sudah jago sekalipun, jadi teman-teman it's okay aja, it's okay, itu wajar. Di sini kita akan belajar bareng-bareng dan akan mencoba diskusi bareng dan memberikan solusinya, memberikan tipsnya. Oke, by the way, kita tuh ya biasanya yang sebelum on stage gitu, kita tuh overthinking loh teman-teman. Overthinking, takut kepada masa depan gitu tuh, takut presentasinya ngebosenin, terus takut omongan-omongan orang lain dan banyak omongan lain-lain yang belum tentu terjadi gitu. Nah sebenarnya malah nanti overthinking itu yang berdampak ke presentasi kalian, ke perform kalian di on stage itu, di atas panggung itu. Nanti mikirin takutnya doang. Kalau kalian udah mikirin takutnya doang, itu materi bakalan ambil. Percaya deh teman-teman. Kalian padahal, iya harusnya tuh gue ngomong ini, tapi kenapa pas di depan mulut gue beku gitu. Itu karena kalian overthinking. Tuh, kayak gitu tuh. Aku pernah ngalamin kayak gini ya, dan ini emang masalah utamanya sih biasanya. Tapi insya Allah di sini kita sama-sama cari solusinya ya. Oke, next slide. Nah, ini juga nih. Kalian pernah mikir nggak sih mitos atau fakta nih ya? Mitosnya banyak orang yang ngomong kayak gini. Kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. Nah, itu ada tuh ya yang ngomong kayak gini. Dia pinter ngomong karena emang orang tuanya pinter ngomongnya gitu. Dia pinter ngomong karena dari lahir gitu. Tapi faktanya bisa di next, Kak. Wah, faktanya kemampuan berbicara di depan umum, di depan publik ini berkembang dengan praktis, dengan latihan, dengan praktek. Oke, contohnya nih, ketika kita bayi, itu nggak mungkin langsung bisa berbicara, langsung bisa berjalan, itu nggak mungkin banget ya. Pasti harus ada pembelajaran dulu nih dari orang tua kita. Sama dong, kayak public speaking juga seperti itu. Jangan jauh-jauh deh ya ketika kita bayi. Kita misalnya belajar matematika, fisika, ekonomi, sosiologi. Waduh, itu kan nggak mungkin bisa dari lahir gitu kan. Itu hebat banget yang bisa dari lahir ya. Tapi harus belajar dulu nih. Dan kalau mau lancar banget, carinya apa? Exercise, latihan gitu. Nggak cuma belajar sekali doang, tapi ayo latihan, perbanyak jam terbangnya. Di next, Kak. Nah, sekarang kita masuk ke inti materi nih. Jadi, bagaimana cara berbicara di depan umum nih?
Yang pertama itu mengendalikan grogi. Oke teman-teman, grogi itu jangan dihilangkan loh teman-teman, tapi dikendalikan. Kenapa, Sel? Bukannya lebih baik kalau kita gak ada rasa grogi, gitu ya, biar enak gitu presentasinya kalau gak ada rasa grogi? Nah, karena ya teman-teman, jawabannya karena kalau misalnya kita udah gak ada perasaan grogi, nanti tuh bakal timbul rasa nggak aware, acuh tak acuh, nggak peduli dengan materi. Ngomong asal-asalan. Soalnya ya gak ada grogi gitu kan. Jadi di sini tugas kita itu harus bisa mengatur atau mengendalikan grogi ya teman-teman ya. Biar gak kacau balau tuh materinya. Biar poin-poin materinya itu tersampaikan dengan baik ke audiensnya ya. Kalau misalnya kita gak ada grogi nih, diibaratkan mengendarai mobil di lapangan luas gak ada remnya. Gak khawatir mau nabrak, nggak peduli arah, dan udah mengabaikan kecepatannya. Mau itu spionnya hancur, kegesek, mau itu bannya udah lepas, udah. Karena udah gak ada grogi, laju aja gitu, terus cus ngenggem gitu, gas. Udah gak ada rasa grogi, itu kayak gitu. Nah, gejala grogi, belum. Gejala grogi itu biasanya kan deg-degan tuh ya, jantung tuh berdebar gitu. Mungkin ada nanya nih, kenapa sih Sal kok bisa jantung tuh berdebar gitu, deg-degan. Oke, gini ya teman-teman ya. Orang yang grogi itu tuh, otaknya itu bakalan meminta aliran darah itu mengalir lebih banyak supaya bisa berpikir lebih cepat. So, otak nih memerintah ke jantungnya, jantung ayo berdetak lebih cepat nih, biar otak itu dapat aliran darah itu lebih banyak. Nah, kalau udah kayak gitu, alhasil menghasilkan rasa jantung berdebar atau yang bisa kita sebut itu deg-degan gitu. Nah, terus kayak gimana sih Sel biar kita nggak deg-degan? Nah, oke, baru nih the next slide ya. So, cara pertama itu untuk mengendalikan grogi itu yang pertama itu mengatur nafas atau teknik 7-11 ya. Mungkin apa nih Kak teknik 7-11? Jadi caranya itu menarik nafas 7 detik, ditahan sebentar lalu keluarkan 11 detik. Tarik nafas 1 2 3 4 5 6 7, diam sebentar, keluarin. Sebanyak selama 11 detik. Setelah itu, ayo, lakukan lagi sampai relax. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu harus mengenal materi. Kalau dia mengendalikan grogi, kalau misalnya kalian cuma mengendalikan grogi, tapi nggak tahu materinya, ya bakalan ketutupan panik, teman-teman. Bukan hanya mengenal materi dalam PPT saja ya. Misalnya nih ya, maksudnya gimana sih? Jadi misalnya tuh, kita ngejelasin tentang pendidikan keluarga. Ya, pendidikan keluarga itu contohnya apa? Pendidikan itu artinya apa? Kekeluargaan itu artinya apa? Jadi secara global gitu. Sebisa mungkin kita harus menguasai materinya, oke? Jadi itu mengenal materi juga benar-benar sangat penting. Nah, karena dia yang bilang kan tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi semakin kenal maka akan semakin sayang ya. Aduh jadi baper ya. Dan semakin sayang itu pasti akan timbul perasaan nyaman. Jadi semakin kalian kenal sama materi kalian, sama materi yang kalian mau bawa ini depan, itu bakal semakin nyaman juga tuh kalian membicarakan di depan umum. Semakin enak juga kalian presentasinya, semakin enjoy juga gitu. Nah, selanjutnya Kak. Next. Berbicara harus dengan jelas. Berbicaralah dengan suara yang bertenaga. Bertenaga ya teman-teman, bukan berteriak gitu ya. Saat sedang grogi, seringkali muncul nggak percaya diri. Nah, kalau udah nggak percaya diri, itu tuh biasanya cenderung berbicara tuh pelan. Berbicara itu pelan karena takut salah. Sehingga suara yang keluar tuh nggak terdengar dengan jelas. Akibatnya audiens itu bakalan makin memperhatikan kalian loh. Contohnya kayak gini ya. Selamat pagi. Nanti audiens malah lebih memperhatikan kalian gitu. Kayak, ini orang ngomong apa sih tadi? Tadi ini orang ngomong apa? Ini orang ngomong apa sih? Jelas banget, gak kedengeran. Nah, percaya deh sama aku. Kalau misalnya kalian udah ada di depan, terus ada audiens yang ngomong kayak gitu di depan kalian, terus kalian ngeliat, jadi kalian bisa langsung ambil buyar. Overthinkingnya langsung mulai apa yang merajalela nih di pikirannya, udah semrawut lah, udah kacau gitu. Nah, ada salah satu teknik ya yang mau aku share juga ke kalian, namanya teknik anchoring.
biasanya ini tuh dilakukan sebelum tampil. Jadi teknik anchoring ini maksudnya tuh melakukan sesuatu yang biasa dilakukan agar kalian merasa comfort, merasa nyaman, santai, dan tenang. Kayak gitu. Contohnya biasanya ada orang yang sebelum tampil itu mendengarkan lagu. Atau ada juga loh, saya pernah lihat orang yang lompat di tempat. Gitu, tapi kebanyakan orang itu biasanya meremas tisu. Di kantong itu kan biasanya ada kemeja yang ada kantongnya. Atau celana, di celana biasanya itu meremas-remas tisu. Nah, itu bagian dari teknik anchoring sebenarnya. Atau biasanya kalau yang aku lakuin itu ngobrol dulu. Ngobrol dengan panitianya, ngobrol dengan audiensnya. Nah, itu biar bisa lebih tenang gitu, lebih enjoy, lebih mikir kalau dia itu sahabat kita gitu. Kadang ada orang yang ngomong kayak gini. Kalau misalnya di depan dia jangan grogi, anggap aja mereka semua batu, anggap aja mereka semua rumput yang bergoyang. Nggak kayak gitu ya teman-teman, karena batu dan rumput bergoyang itu nggak bisa berkomunikasi, sedangkan kita seorang public speaker itu harus mampu berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Oke, bisa di next slide. Next slide. Oke, masuk ke step kedua nih ya, kemampuan bicara hebat. Kemampuan bicara hebat dengan teknik claps. Claps itu kan artinya tepuk tangan ya, jadi kita mencari tepuk tangan dari penonton. Oke, claps itu ada singkatannya teman-teman, clear, loud, powerful speaking. Clear itu artinya jelas, loud itu artinya suara terdengar dengan baik, powerful speaking itu berbicara dengan meyakinkan atau dengan kata-kata yang memiliki arti. Mari kita breakdown dengan 5 langkah sederhana. Oke, yang pertama ada clear, harus jelas. Nah, clear ini masuk ke bicara menggunakan intonasi atau tinggi rendahnya suara. Contohnya saya ucapkan, selamat pagi, saya Sela akan berbicara tentang public speaking. Itu nadanya datar ya, kurang datar sih tadi. Selamat pagi, saya Sela akan berbicara tentang public speaking. Nadanya datar. Ya kedengeran gitu, tapi lama-kelamaan kan akan gabut gitu ya. Makanya tuh harus ditambahkan dengan intonasi agar bisa lebih bermain dan audiens tuh bisa lebih bersemangat. Dan kalau misalnya kita punya intonasi yang bagus, kita juga bakal jadi lebih bersemangat gitu teman-teman. Kayak selamat pagi teman-teman, saya Sela nih, saya di sini akan berbicara tentang public speaking. Nah itu kan ada intonasi ya, tinggi rendahnya suara. Jadi nggak datar, nggak flat, jadi nggak bored gitu, nggak ngebosenin gitu kan. Jadi yang pertama kali kalian perlukan adalah memainkan intonasi. Yang kedua, artikulasi atau kejelasan saat berbicara. Pelafalannya harus baik, karena ada orang yang ngomong itu bergumam. Ya, ada mungkinnya kalian atau teman kalian yang kalau ngomong itu bergumam. Kedengaran itu seperti orang yang mumbling itu atau nggak jelas gitu, seperti selamat pagi, mulut nggak kebuka, selamat pagi, kedengeran tapi butuh effort, butuh usaha ekstra. Nah jadi harus selamat pagi. Nah itu kan nadanya jelas ya, jadi biasanya bergumam itu mulutnya itu kurang kebuka gitu. Jadi jangan so imut banget kalau bicara, udah mulutnya kebuka aja gitu kan. Nah biasanya kita bisa melatih dengan apa nih? Dengan huruf vokal A, I, U, E, O. Itu kan mulut tuh berbicara semua ya, namanya juga huruf vokal. Nah itu kalian harus tuh dicermin A, I, U, E, O, biar suara kalian tuh nanti terdengar dengan jelas, nggak mumbling. Nah, biasanya A, I, U, E, O ini ditemukan di orang-orang yang ikut eskul teater, kayak gitu. Jadi biar nanti dialognya terdengar dengan jelas, suaranya juga bulat, enak gitu didengarnya. Oke, yang ketiga ada aksentuasi penekanan. Contohnya, selamat pagi teman-teman, saya Sela akan menjelaskan tentang public speaking. Nah, ini tuh berguna tuh jika di outdoor gitu, biar kedengaran jelas. Bisa ditekankan, kalau tadi saya menekankannya selamat pagi, saya Sela. Itu tuh penekanannya di situ. Sama tema, biasanya public speaking atau temanya apa? How to be a great public speaker, atau temanya yang lain-lain. Pokoknya tema itu harus di bold ya kalau di outdoor. Karena biasanya di outdoor tuh orangnya tuh miriwuh gitu kan, banyak kendaraan juga lalu lalang gitu biasanya kalau di outdoor gitu kan. Bisa juga ditekankan biasanya pada manfaat, temanya, nama brand, atau biasanya nama sponsor. Itu biasanya kalau sponsor itu kan pengennya mah harus ada, harus jelas gitu, harus terpampang nyata. Itu bisa ditekankan di situ ya. Tapi kalau aksentuasi ini biasanya itu kita gunakan tadi di outdoor gitu kan. Nah, yang kedua itu loud.
bertenaga. Jadi kita kalau ngomong itu harus menemukan nada tengah. Nada tengah itu gimana cara menemukannya? Oke, nada itu ada 3, tinggi, tengah, rendah. Misalnya kalau misalnya rendah, hai, apa kabar Sela? Nada tinggi, hai, apa kabar Sela? Nada tengahnya, hai, apa kabar? Hai, apa kabar Sela? Itu kan nemu tuh nada tengahnya. Jadi nggak tinggi banget nadanya, nggak rendah banget. Karena kalau misalnya kita ngomong tinggi banget, itu serius bakalan capek, bakalan cepet juga kita aus. Biasanya itu serak. Gitu. Itu nanti kalau misalnya acara 2 hari, ntar acara keduanya serak. Kalau misalnya kita makin nada tinggi mulu. Gitu. Biasanya nggak kuat gitu ya pita suaranya. Oke, dengan menyebutkan nada tengah ini, kalian itu akan menggunakan suara dari perut. Supaya suara itu terdengar dengan bulat, itu biasanya pakai nada tengah kayak tadi ya, menggunakan suara perut. Jadi nadanya itu bulat, suaranya itu bulat, bukan berat. Sehingga kalian tuh bakal lebih bertenaga biar audiens itu nyaman. Jadi kalian itu menggunakannya otot diafragma. Seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga ada powerful speaking. Setiap kata-kata yang diucapkan harus memiliki arti. Jadi teman-teman nggak menggunakan ya gitu kan, kelihatan banget pemikir gitu ya. Nah kayak kita harus berusaha gitu untuk nggak melakukan itu. Atau kita harus bisa meminimalisir seenggaknya pengucapan tersebut agar benar-benar jelas. Mungkin awal-awal, nggak apa di awal-awal kita kayak gitu, tapi ayo dong kita latihan biar suara itu, biar aksen itu hilang, lama-kelamaan tuh bakal hilang. Mungkin hilangnya nggak cepat, tapi emang butuh proses. Makanya ayo, exercise, latihan. Kayak gitu teman-teman. Nah di sini mungkin kita bisa persingkat juga sebagai KISS. Keep it short, simple. Jadi ngomongnya nggak terlalu cepat atau nggak terburu-buru. Itu yang sering terjadi di awal-awal karena pengen cepet kelar gitu. Ini ngomongnya cepet-cepet gitu. Mungkin di sini teman-teman bilang aku cepet-cepet nggak nih ya, karena aku ngeliat jam ini udah 44 nih, 12.44. Sedangkan kalau ada pertanyaan dan ini materi masih banyak gitu. Jadi maaf ya kalau aku cepet tahan gitu kan. Jadi teman-teman, waktu itu aku pernah ikut lomba IPB-MC-Han. Jadi di situ aku lomba, udah masuk semifinal. Aku udah nyiapin semuanya, udah nyiapin cue card-nya. Kalau kalian tahu kan, kalau MC itu ada cue card. Nah, itu udah aku siapin. Karena itu dikasih waktu 3 menit, tapi udah pembukaan, pertengahan, sama penutupan. Aku jadi buru-buru, aku jadi panik. Ketutupan panik tuh di depan. Jadi aku bahkan nyebutin nama gelar itu salah, teman-teman. Wah, bayangin nama gelar salah. Jadi seharusnya dokter nyebutnya dokter, nah itu salah ya teman-teman, itu kan fatal. Tapi ya teman-teman, kalau misalnya kalian lagi kayak gitu nyebut kayak gitu terus salah, itu teman-teman jangan langsung bilang maaf saya ulangi, enggak, langsung ralat, udah ngomong ralat aja, langsung ke gelar yang seharusnya, misalnya doktor, insinyur gitu, bukan dokter, insinyur gitu ya. Jadi langsung ngomong ralat aja gitu. Dan waktu itu juga aku saking kecepatannya, aku nggak merhatiin intonasi tuh, bablas aja. Jadi yang terhormat Rektor IPB University Bapak Arif Satria. Nah, saya ngomongnya gini, yang terhormat Bapak Rektor IPB University Bapak Arif Satria. Jadi kan itu pemborosan kata ya, bapaknya ada 2 kali, harusnya enggak, harusnya yang terhormat Rektor IPB University Bapak Insinyur Arif Satria SPMSI, kayak gitu teman-teman ya. Mungkin ini bisa jadi note gitu ya kalau misalnya kalian jadi MC di formal gitu kan. Oke, bisa di next slide Kak. Oke, yang ketiga itu bicara yang meyakinkan. Yang pertama, suara terdengar dengan jelas dan nyaman. Tadi kita udah bahas ya. Tadi intonasi, aksentuasi yang kayak gitu. Terus yang kedua, percaya diri dengan penampilan Anda. Itu penting banget. Kalau kalian tampil itu, ayo dong coba senyamannya kalian gitu ya. Senyamannya kalian, jangan misalnya kalian gak nyaman pakai baju ini tapi dipakai. Itu nanti kalian tuh gak bakalan percaya diri. Nah, kayak gitu. Belum, Kak? Belum nih, masih di step yang tadi tuh, bicara yang meyakinkan. Oke, yang ketiga, menjawab dengan jujur. Nah, ini biasanya kalau kita presentasi di depan kelas, itu kan kita presentasi tentang materi kita.
kadang ada audiens atau teman kita yang pertanyaannya out of the box, di luar topik. Nah, pertanyaan susah tuh ya, biasanya teman-teman yang kayak gitu tuh bikin gemes, bikin gitu, ini orang ngapain sih kayak gini, gue nggak tahu juga. Nah, kalian nggak tahu tuh harus jawab apa. Teman-teman kalian juga nggak tahu. Itu kan kalau misalnya diperbolehkan untuk searching, itu biasanya boleh ya untuk searching, ya searching dulu. Tapi biar kelihatan kalian nggak tahu, kalian ngomong kayak gini. Oke, terima kasih Kak Neng telah memberikan pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat luar biasa gitu ya kalau gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang mau bantu menjawab pertanyaan dari Kak Neng. Nah, itu kan lebih berkelas gitu ya, walaupun kita nggak tahu gitu. Kita meminta jawaban kepada teman-teman itu sebenarnya. Nah, di belakang nih teman-teman kita yang jadi kelompok kita cari searching gitu kan. Nah, atau misalnya kalau teman-teman nggak ada yang tahu, emang karena saking susahnya, emang itu teman parah sih ya yang ngasih pertanyaan gitu. Terus teman-teman kita juga yang sekelompok ada yang tahu, ya udah. Karena kalian ngomongin nggak tahu, setahunya aja. Kalau misalnya kalian nggak tahu juga, nggak tahu, bener-bener nggak tahu banget. Oke, terima kasih Kak Neng atas jawabannya. Tapi saya belum dapat nih jawabannya yang pasti kayak gimana. Jadi mungkin saya akan menjawabnya via personal aja ya Kak. Nanti saya akan chat Kakak. Nah, sembari itu saya akan membaca jurnal-jurnal lagi nih biar jawabannya lebih konkret lagi kayak gitu. Jadi pertanyaannya yang tadi salah itu dikit aja, dijawabnya nanti. Kita alihin ke next question gitu. Nah, kalau misalnya tadi ada teman-teman yang berhasil ngejawab, udah rangkum aja tuh dari jawaban teman-teman kalian, rangkum sebisa mungkin gitu ya. Ntar kalau misalnya dari rangkum, biar buat memastikan, nanti bakal memastikan via personal gitu. Jadi kalian juga nyari jurnal-jurnal yang konkret gitu. Nah, setelah menjawab dengan jujur, ada lagi senyuman yang tulus. Jadi senyuman yang tulus bakal aku kasih tahu juga sih ini di slide selanjutnya. Dan yang kelima itu menggunakan kalimat yang sesuai. Formal, semi-formal, dan non-formal. Apa kan kalau kayak gini, maksudnya ke non-formal ya, ngomongnya gitu. Di-enjoy. Karena kalau kayak gini dibawa formal, waduh gak enak banget kan. Kayak nggak banget lah gitu kan. Kita harus sesuaikan bahasanya formal, semi-formal, dan non-formal. Nah, gini, biasanya kalau formal itu nadanya ada di do, re. Dan semi-formal tuh do, re, mi. Tapi kalau non-formal itu bisa do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu bisa apapun gitu, bebas. Sesuai yang kita mau. Kalau non-formal gitu, kayak aku tadi kan, intonasinya bisa bebas. Tapi kalau misalnya formal itu, intonasinya nggak bisa bebas, teman-teman ya. Harus sesuai gitu, nggak boleh terlalu berteriak gitu. Apalagi kalau misalnya di indoor gitu kan, di gedung, itu kan nggak boleh ya. Ini aku kalau ngejelasin formal, dan non-formal, itu bakalan panjang banget. Jadi misalnya kita next aja ke bicara dengan audiens. Nah ini nih, bicara dengan audiens. Misalnya kita lagi offline. Itu penting banget buat teman-teman buat bicara dengan audiens. Bicara nggak harus ngasih mic ya, tapi eye contact juga itu termasuk berbicara dengan audiens. Nah, yang ketujuh, menghormati audiens dan waktu. Dan ternyata aku lihat ini udah 12.50, ini gimana nih ya, Kak ya? Oke, kalian tahu nggak sih seorang pembicara yang baik itu seorang pembicara yang terasa dekat dengan audiens walaupun belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, itu sebabnya nih ketika kita on stage, misalnya jam 10 pagi, seharusnya kita datang lebih awal, jangan mepet sebelum tampil tuh jangan. Jadi sejam sebelumnya itu kita harus udah ada. Kita harus udah standby di lokasi itu. Kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, sama panitianya. Jadi pas kita di panggung itu, kita tuh nganggap mereka itu, semua itu sahabat. Bukan menganggap mereka itu batu. Yang kayak tadi aku ngomong. Ada orang kan yang nganggap, aja penonton itu batu. Pikno banget tuh buat pernyataan kayak gitu. Karena batu itu nggak bisa berkomunikasi. Sedangkan kalau kita ya menjadi seorang public speaker itu harus bisa berkomunikasi dengan audiens ya teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Next, Kak. Gimana ini udah 51 nih. Oke, bahasa tubuh dasar. Kalian bisa lihat presentasi di sampingnya, visual lebih besar dibandingkan vokal dan verbal. Nah, alias tampilan luarnya dulu nih yang pas dilihat audiens kan, gitu. Jadi gimana biar visual kita bagus? Yang pertama, kepala. Gerakan kepala yang tepat membuat Anda terlihat lebih yakin dalam berbicara. Sesuaikan kata yang keluar dengan anggukan atau gelengan kepala.
untuk membuat lawan bicara merasa nyaman, gerakan kepala yang sesuai dengan kata itu important. Penting. Saat kalian berbicara, pastikan ada gerakan di kepala ya, supaya kalian tuh nggak terlihat tegang, karena ada orang yang ngomong tuh gini, kepalanya tuh kaku banget. Membuat kita tuh terlihat seperti boneka atau robot. Jadi gerakan harus seperti apa? Misalnya ya, kalian mengangguk gitu ya. Dilakukan harus dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas. Gitu kan. Kalau dari bawah ke atas kesannya tuh kayak, hah? Gitu. Tapi dari atas ke bawah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan. Baik, kayak dari atas ke bawah. Itu akan terlihat kesan wibawanya ya. Oke, terus yang kedua itu ada wajah. The most powerful gesture in the world itu senyum. Ini bisa di next slide, Kak. Next slide yang senyum. Oke. Bukan new world ya, tapi world dunia baru. Bukan, tapi dunia ya. Jadi itu senyum ya. The most powerful gesture in the world itu adalah senyum. Bahasa tubuh yang paling kuat di dunia itu senyuman. Jadi menunjukkan Anda itu siap diterima oleh audiens karena menunjukkan keramahan. Senyuman yang tulus itu terlihat dari mata yang sedikit mengecil dan ada kerutan di ujung matanya. Dan bibir, misalnya ada kerutan di ujung mata dan bibir. Nah, jadi apabila ada orang yang senyum di matanya kosong gitu ya, bisa jadi itu senyum basa-basi. Tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak senyum sama sekali, ini senyum basa-basi gitu kan. Nah, teman-teman, kalian harus coba ini. Kalau kalian ngomong nggak pakai senyum sama ngomong pakai senyum, itu beda loh, teman-teman. Serius, itu nada yang keluarnya itu beda. Bukan dari vibes-nya aja, tapi nada yang keluarnya itu beda. Jadi, kalau misalnya kalian nanti di depan di depan audiens itu kalian harus keep smile gitu, harus senyum gitu kan. Oke, selanjutnya ada eye contact. Nah, setidaknya itu sepertiga kali. Orang yang sedang menyimak matanya itu pasti bakalan berkedip secara berkala, itu biasanya 10-20 kali per menit. Itu menandakan informasi yang diterima itu tersampaikan ke otak. Nah, jadi kedipan mata itu ibarat hard disk, teman-teman. Kalau misalnya kalian melihat hard disk itu kan kedip-kedip ya kalau lagi menyimpan data, menyimpan informasi. Nah, itu diibaratkan seperti kedipan manusia. Oke, next slide, Kak. Next slide. Oke, yang keempat ada badan. Arahkan badan khususnya bagian perut ke orang yang sedang Anda ajak bicara atau orang terpenting di antara audiens itu. Misalnya kita ngomong, yang terhormat Bapak, yang terhormat kepada IPB, yang terhormat Rektor IPB University, itu badan atau perut kita nih, ini ya, patokannya perut kita itu harus ke rektornya. Jangan malah ngadep ke yang lain, itu jangan ya. Itu patokannya perut kita, itu harus ngadep ke orang yang kita lagi omongin. Atau kalau misalnya kita lagi nggak ngomongin orang tersebut, seenggaknya kita ngadepnya ini badannya ke orang yang terpenting di acara itu. Di acara tersebut ya, ini akan membuat orang tersebut itu akan merasa lebih dihargai dan diperhatikan, yang hasilnya akan membuat Anda juga bahkan lebih dihargai dan lebih diperhatikan. Oke, yang selanjutnya ada tangan. Tangan itu salah satu unsur yang penting juga dalam bahasa tubuh saat bicara, karena penggunaan tangan bisa membuat kalian itu terlihat lebih santai gitu dan sekaligus memberikan efek penegasan dalam berbicara. Misalnya kalau di debat gitu kan. Baik, saya kali ini tidak setuju dengan pada hari ini saya tidak setuju dengan musik kali ini. Kalau penegasan ini kan, kalau kayak gini kan lebih ada efek penegasan. Gitu. Selanjutnya kaki nih ya, biasanya bergeraklah saat bicara dimulai dengan masuk ke dalam ruangan, melangkahlah dengan yakin dan teratur, membuat Anda itu lebih percaya diri. Waktu duduk juga pastikan kaki itu menyentuh lantai. Jangan menggantung, biasanya itu menggantung tuh ada kan tempat duduk yang ada besinya di bawahnya, itu menggantung tuh gak sopan, jangan ya. Dan kalau misalnya kalian mau on stage, juga kan kalian naik panggung tuh ya. Nah itu mic kalian yang pegang mic yang kalian pegang itu jangan dibawa kayak gini, tapi dikebawain dulu, di samping pinggang dulu ya, ini nggak kelihatan di tangan saya gitu. Ke sampingin pinggang dulu, jangan dibawa, jangan ditenteng seperti ini. Kalau kalian mau on stage, samping pinggang dulu, tapi kalian sambil senyum ke audiens. Gitu. Jangan karena kalian pakai heels yang tinggi, yang 7 cm, itu kalian jadi pas nanti jalan ke tangga, itu nanti ke bawah aja ngeliatnya ya, karena kalian nggak nyaman dengan kaki kalian, dengan penampilan kalian. Makanya ya, ayo buat senyaman mungkin ketika kalian di atas panggung. Oke, selanjutnya Kak.
step terakhir yaitu good looking. Waduh, ini good looking apa nih? Sel, maksudnya good looking apa nih ya? Nah, kalau good looking Sel, nah good looking di sini diartikan bagaimana kalian bisa menyesuaikan pakaian kalian. Misalnya kalian mau jadi public speaker atau mau MC di pantai gitu, di acaranya family gathering gitu. Kan nggak pantas nih kalau pakai kemeja yang kayak gini ya, yang hitam, yang formal kayak gini, ya cocoknya dipakai di gedung pertemuan atau tempat-tempat tertutup lainnya gitu. Masa iya di pantai kalian pakai kayak gini, tentang kalian jadi MC, kalian mau terlihat mencolok kan? Enggak, itu malah kalian terlihat tidak profesional kalau kayak gitu. Oke? Nah, selain itu ada 4 yang masuk ke dalam aspek good looking. Itu ada kerapian, wangi, tunjukkan skill dan attitude. Kerapian tentu jelas. Kita mau di atas panggung, itu baju harus disetrika, harus rapi, harus licin gitu kan. Terus wangi. Nah, ini wangi nih penting nih. Kalau misalnya kalian nggak wangi, itu kalian punya partner MC, itu bakalan nggak enak tuh partnernya jadi partner kalian. Karena nggak wangi banget sih orang gitu. Udah bad mood duluan gitu. Nah, terus yang ketiga, aku udah ngomong tadi kan, udah banyak teknik-teknik yang aku keluarkan. Nah, udah tuh, tunjukkan skill kalian. Udah do the best aja, berikan yang terbaik. Nah, yang keempat ada attitude. Percuma kalian cantik ganteng kalau kalian attitude-nya jelek. Tuh dia. Oke, next slide kan. Wah, ini aku seperti yang udah saya jelaskan tadi ya, bukanlah bakat yang dibawa melalui gen orang tua. Kemampuan ini olahan dari luar yang dilatih. Jadi siapapun bisa menjadi seorang public speaker. Bukti bahwa Sela itu nggak memulai semua ini dari bakat atau dari saya lahir, itu track record saya. Berkenalan dengan lirikan banyak orang dan rasa deg-degan yang memuncak itu udah saya rasakan sejak dari SMP. Nah, bayangin waktu itu SMP saya disuruh maju ke depan, disuruh bercerita tentang apa ya, waktu itu masih kancil apa ya, pokoknya itu lagi di Indonesia aja. Karena saya nervous, itu deg-degan. Itu teks sampai gini, pokoknya deg-degan banget tuh, kenapa juga saya bisa setremor itu. Ya udah, diketawain. Udahlah, down kan, anak SMP kelas 1 diketawain baru masuk sekolah. Udah, ngedown sejak saat itu, saya nggak mau lagi masuk organisasi itu waktu SMP ya. Itu nggak masuk organisasi apapun tuh saking malunya gitu. Dan sejak masuk SMA itu berpikir mau sampai kapan sih gue kayak gini, mau sampai kapan sih nggak percaya diri, dan someday gue juga pengen gitu jadi orang yang keren, banyak yang adore gitu, bisa berbicara di depan kelas. Terus ada tuh teman saya lah yang bilang kayak gini, Sel, masa SMA itu masa-masa yang indah loh, katanya kayak gitu. Ya gimana Sela bisa ngisi masa yang indah itu kalau yang Sela rasa itu cuma takut doang, cuma rasa minder doang. Nah, pada saat itu Sela berpikir kalau ya gue bakalan berubah. Di situ turning point Sela pada saat itu. Mencoba lagi di SMA, dan di SMA alhamdulillah Sela ikut storytelling juara 3, dan Sela juga ikut lomba debat bahasa mewakili SMA Sela di Provinsi Banten. Dan yang selanjutnya aku masuk ke IPB. Nah, pada waktu masuk ke IPB itu ada suatu himpunan yang ada suatu acaranya besar. Ini kalian bisa lihat di sini fotonya, itu yang ada layar itu di mall besar di Kota Bogor. Nah, itu baru pertama kali gitu, perdana aku suruh MC di situ, gimana nggak deg-degannya. Tapi teman aku di situ bilang, Sal, gue percaya banget nih sama lu. Nah, teman-teman, kalau udah ada orang yang mempercayakan kalian, terima aja, ambil aja gitu ya. Berarti emang kalian mampu gitu di depan teman-teman kalian aja bisa merekomendasikan kalian. Jadi kayak Neng nih, mungkin Neng direkomendasikan menjadi MC, berarti orang tersebut, wah, teman Neng ini menganggap bahwa Neng ini bagus cara bicaranya, mampu Neng itu membawakan acara pada siang hari ini gitu. Jadi ayolah ikut aja gitu. Mungkin kalau misalnya saya pada saat itu nolak atau nggak mau, saya nggak bakalan jadi narasumber di sini. Saya nggak akan punya track record yang cukup banyak ini gitu kan. Akhirnya setelah itu saya bergabung di himpunan ini, dan ini sih yang paling mendorong percepatan kemampuan public speaking saya gitu teman-teman. Jadi ambil semua kesempatan ya. Jadi if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change life. Yes, that's the power that you can hold when you have the ability to speak. More audience, more change that you are going to make. That's why it's called public speaking. Thank you teman-teman. Wah, ini udah kelewatan, jam 1:01 nih ya.
Makasih teman-teman. Ini ada pertanyaan nih, gimana kan yang ini udah jam 1. Makasih Kak Sela, nggak apa-apa nih. Banyak juga ya yang nanya nih. Kita langsung ke pertanyaan aja kali ya Kak, buat mempersingkat waktu. Ini yang pertama nih ada dari Kak Hardi nih. Katanya, bagaimana cara menjaga mood public speaker ketika peserta online itu off-cam dan tidak merespon kegiatan atau pertanyaan? Ini kayaknya ini banget ya, sering terjadi ketika Zoom ya. gitu. Iya. Bener, ini juga kakak lagi nyindir orang-orang yang off-cam kah? Enggak. Enggak ya. Menjaga mood itu penting banget ya. Kita sebagai public speaker ya gimana, maupun banyak yang off-cam ya, tapi kita sebagai public speaker tetap harus profesional. Kak, kita itu emang harus ditanamin ya, mau tahan banting tuh ya, harus walaupun offline kadang ada orang yang ngobrol gitu kan. Makanya itu kayak biasanya tuh kita tuh sebelum acara itu tadi tuh kayak Kak Nur, ayo dong teman-teman on cam nih biar kelihatan muka cantik teman-teman, muka ganteng teman-teman. Itu kan kayak membuat teman-temannya itu kayak, oh iya dia on cam nih, kayaknya asik nih gitu. Jadi ngebuat asik aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tetap off cam ya kita kan nggak bisa memaksakan juga ya. Tetap kita itu sih, keprofesionalan kita itu dilihat dari itu. Aku pernah kok ikut jadi moderator tapi semuanya tuh off cam semua. Itu kasihan banget tuh sama narasumbernya mana udah speakernya udah tua gitu kan, tapi kita sebagai moderator atau sebagai MC-nya ya tetap harus ngomong, ayo teman-teman kita on cam nih, masa speakernya udah semangat kitanya nggak semangat. Nah itu sih kayak gitu Kak, kalau buat menjaga mood tetap kita harus profesional, intinya gitu. Harus profesional gitu, walaupun kita moodnya jelek ya nggak boleh ditunjukin gitu. Betul. Lanjut kali ya Kak ke pertanyaan berikutnya nih, ada dari Kak Satria. Katanya gimana cara mengatasi blank saat di tengah sesi? Apa saja hal yang bisa dijadikan improvisasi di saat blank tersebut? Oke, blank ya. Waduh, ini juga pasti sering dialami di awal-awal tuh. Makanya tadi tuh ya, aku udah kasih tahu tipsnya yang awal-awal itu, teknik-tekniknya, terus kita harus kuasai materi. Tapi kalau tetap blank juga, nih kalau misalnya blank di acara formal sih, ada ininya ya, ada teksnya. Tapi jangan sampai kita blank di acara formal loh, karena itu kita kayaknya nggak akan dipanggil lagi kalau blank di acara formal gitu kan. Nah, kalau misalnya blank di acara yang non formal yang kayak gini, itu bisa dialihkan ke penonton Kak. Kayak gitu. Misalnya kita lupa pengertian kekeluargaan. Nah, ayo kakak-kakak nih, siapa nih yang tahu arti dari kekeluargaan nih? Ayo, di sini kayaknya aku lihat Kak Diana nih senyum-senyum aja nih, kayaknya Kak Diana tahu nih, kayak gitu. Kita lempar aja ke penonton gitu. Jadi kita harus menunjukkan profesionalitas kita walaupun kita ngeblank. Kita ajak diskusi, karena blank itu di awal tadi deg-degan. Nah, deg-degan itu biasanya ya kayak tadi pertama kita nggak siap materi. Karena kalau misalnya kita udah menguasai materi, itu nggak akan blank kok, tenang aja gitu. Terus kalau misalnya kita udah enjoy juga, kita nggak akan blank nih. Kayak aku ke teman-teman kayak gini, wah ini benar-benar enjoy banget nih, udah sama MC-nya enak nih ya, enjoy gitu. Teman-temannya juga selalu senyum gitu kan, enak tuh. Jadi itu nggak akan blank teman-teman. Nah, kalau yang tadi, balik lagi ke pertanyaan tadi, tetap ya kalau blank emang bener-bener blank pada saat itu, udah alihin aja ke penonton gitu. Pasti yang kita blankin itu ntar inget sendiri kok kalau misalnya kita udah ngerasa situasi udah aman, tenang, santai. Gitu sih. Udah waktu buat pikir ya Kak. Iya, gitu. Bisa pakai teknik-teknik tadi juga kali ya Kak. Iya, benar banget. Oke, makasih Kak Satria. Selanjutnya ada dari Kak Nerisa nih. Katanya Kak mau nanya, bagaimana cara mengatasi bicara yang belibet? Misalnya banyak AE kayak yang tadi ya dijelasin. Jadi kayak masih terkesan banyak mikir kalau mau bicara. Kayak gitu Kak. Oke, nah, ya kan tadi kan Stella udah sempat jelasin ya, kita tuh emang harus meminimalisir ya itu tadi gitu, karena kita tidak menguasai materi kita. Mikir kan, kita mikir gitu. Gitu. Nah, gimana kita nggak kayak gitu lagi, kuasain materinya. Asli public speaking itu atau menjadi public speaker itu kuncinya itu sebenarnya cuma itu doang.
tadi menguasai materi. Kalau misalnya tadi kalian udah berhasil tuh benar-benar tadi poin-poinnya itu mungkin bisa di-share kalian ntar Kaneng PowerPoint-nya gitu buat teman-teman. Itu bisa banget. Nah, itu bisa dipelajarin dari situ. Nah, karena hal ini mikir, kalian harus baca bener materi. Kan tadi aku bilang, materinya itu harus materinya secara global nih, jangan cuma di PPT doang gitu. Karena kalau misalnya kita udah menguasai materi secara global, udah itu kita insya Allah lah nggak akan AE. Tapi kalau awal-awal AE ya nggak apa-apa. Yang penting kita perbanyak latihan. Itu penting sih latihan itu, karena awal-awal juga aku pasti AE, tapi karena kita perbanyak latihan, itu bakalan terminimalisir gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada acara-acara yang menunjuk kalian sebagai public speaker-nya, misalnya jadi MC-nya, jadi moderatornya, ambil aja, walaupun di situ kalian belum siap, tapi ya kalian harus siap gitu. Apalagi kalau kalian udah ikut webinar kali ini kan, itu udah harus siap banget lah gitu, udah tahu secret-secretnya gitu kan, dare to action gitu. Udah habis ini waktunya kalian aksi gitu. Jadi gitu ya Kak Diana. Yang penting kita hafal materi, paham materi, masalah AE di awal nggak apa-apa, asal berbanyak latihan, insya Allah nanti bakalan terminimalisir gitu. Gitu Kak Neng. Oke, latihan-latihan tuh Nerisa. Latihan, Oke, iya. makasih Nerisa udah nanya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Dwi nih, katanya izin bertanya. Saya kalau presentasi di kelas kok jadi kayak nggak bagus, tapi kalau misal presentasiin di organisasi atau kepanitiaan bisa lancar-lancar aja, karena emang materi presentasinya adalah sesuatu yang benar-benar saya lakukan, jadi bisa lancar. Tapi kalau di kelas kan kayak materinya cuman hafalan. Nah, kira-kira solusinya gimana ya, Kak? Oke, ini benar sih. Kalau misalnya, ya benar. Tadi kan aku udah bilang ya, kalau misalnya kita cinta ke materi itu kita bakalan bisa jadi nyaman. Dan kalau misalnya kita nyaman, itu kita ngomong ke orang-orang juga lebih enjoy. Makanya tadi Kak Dwi ini kalau misalnya presentasi di organisasi lancar-lancar aja karena emang itu yang dilakuin dan emang itu kesukaan Kak Dwi. Tapi kalau misalnya di kelas emang dasarnya Kak Dwi nggak suka gitu materi itu, terus kayak aduh textbook sebuah, gimana caranya biar bagus? Aduh ini kamera, maaf ya, kameranya jatuh nih. Aduh, nah gimana caranya biar kakak itu lancar, cintai materinya? Gimana kalau nggak bisa cinta sama materinya, Tak kenal maka tak sayang ya, Kak? Iya bener, tak kenal maka tak sayang. Ya kayak gitu, sama sebenarnya kayak misalnya kalian suka sama orang ya, kalau misalnya kalian udah nggak suka sama orang itu ya mau ngomong juga males ya nggak sih Kak Neng? Tapi kalau misalnya suka kan, waduh enjoy banget gitu ya, pengen ngobrol terus gitu. Iya, yang nggak tahu juga jadi ditahu-tahuin gitu ya. Iya, jadi tahu-tahuin gitu kan. Jadi kayak gitu, Dwi. Jadi emang sebenarnya inti jawabannya emang kayak gitu aja gitu ya, selingkuh gitu, hafalin materi, cintai materi ya kayak gitu. Emang harus kayak gitu, gak ada yang lain gitu jawabannya gitu. Gitu sih Kak Neng. Oke, makasih Kak Sela dan Kak Dwi juga udah nanya. Oh, ini ada ini nih, ada chat dari Kak Satria. Kayak penyanyi pas konser, pas lupa lirik dialihkan ke penonton. Oh, yang tadi kali ya, Kak, yang Iya. kalau ada pertanyaan yang bingung, coba atau ada yang blank gitu, coba ke audiens dulu kali ya kayak gitu. Oke, udah cukup mungkin ya Kak pertanyaannya. Makasih banyak udah dijawab. Oke, thank you Kak Sela. Makasih Kak Hardi. Ya, Oke, makasih banyak Kak Sela. Oke, makasih ya teman-teman udah siang-siang ngedengerin materi kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Amin. Dan lebih berani lagi untuk berbicara di depan publik. Oh iya, juga ada Pak Eko. Makasih ya Pak Eko ya udah izinin aku jadi narasumber pada siang hari ini. Kak Sela luar biasa, thank you sudah sharing dengan teman-teman. Ini jadi masukan yang bagus ya. Tadinya ragu-ragu untuk tampil, ya namanya ala bisa karena biasa ya, betul ya Kak Sela ya. Yang penting mau dulu. Kalau sudah mau bisa belajar. Kalau sudah bisa belajar, jam terbang ala bisa karena biasa. Dan kalau sakit perut ya itu udah biasa ya, meskipun udah tampil berkali-kali aja ya kadang sakit perut. Tapi kalau kamu jam terbangnya udah tinggi, sakit perutnya itu cepat hilang. Padahal itu cuma psikosomatis sebetulnya ya, cuma karena kita grogi aja. Tapi ya mau nggak mau itu ya, practice make perfect. Jadi mau dulu, belajar dulu.
Terus tadi ya, soal senyum, soal apa, eye contact, gesture, bawa badan, gerak, tetap termotivasi. Energi levelnya harus tetap tinggi. Karena kalau audiens energinya loyo, kamu ikut loyo, audiensnya tidur semua dan pergi semua gitu ya. Tapi Kak Sela luar biasa, bagus sekali ya. Ini menjadi apa benchmark, menjadi contoh yang bagus ya buat kita semua bahwa bisa kalau mau public speaking bisa dilakukan. Moga-moga Kak Sela nanti bisa ini lagi ya, bisa sharing-sharing lagi dengan kami ya.